Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala zakata min arkan Islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihil kiram. Kita manusia nanti dapat melaksanakan ajaran agama ini dengan sebaik-baiknya apabila kita juga memahami dengan sebaik-baiknya. Dengan pemahaman yang keliru atau memang tidak paham, maka itu jelas kita tidak dapat melaksanakan ajaran dengan sebaik-baiknya. Satu contoh, rukun zakat. Bahwasanya zakat ini tidak terlepas daripada ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, malah merupakan salah satu rukun yang ketiga malah dari rukun agama kita. Tetapi kenyataannya di dalam pelaksanaan masih banyak di antara kita yang tidak melaksanakan zakat ini sebagaimana mestinya. Mengapa? Tentunya ini karena belum memahami dan belum meyakini bahwa zakat itu adalah rahmat. Ketika Allah di dalam Al-Quran mengatakan di dalam surat Al-Anbiya ayat 107, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Kami tidak mengutus engkau Muhammad kecuali rahmat buat alam semesta. Dari ayat ini kalau kita betul-betul sebagai orang beriman, makanya kita harus memahami dan meyakini bahwa apa saja ajaran yang dibawa oleh Nabi besar kita Muhammad SAW itu pasti rahmat. Apa saja, ajaran apa saja. Kalau memang seperti itu, maka tentunya berarti bahwa zakat ini adalah rahmat. Tapi kita masih banyak salah duga. Mengapa salah duga? Karena kenyataannya yang kita lihat, kalau kita mengeluarkan zakat, kita mengurangi sebagian daripada harta kita. Sementara manusia ini mempunyai sifat tidak mau mengurangi, mau menambah terus. Padahal seorang siswa, dia belum bisa lulus dalam ilmu matematika kalau hanya dia pandai menambah, belum tahu mengurang. Begitu juga, belum bisa lulus dalam ilmu matematika kalau hanya pandai mengali, belum tahu membagi. Maka di dalam ajaran agama begitu juga, kita harus tahu menambah, tahu mengali, tahu juga harus mengurang, dan tahu juga harus membagi. Ya. Lalu bagaimana zakat ini sebagai rahmat? Pertama-tama, dari kata zakat mempunyai 4 makna, yang semuanya itu bernuansa rahmat. Semuanya itu bernuansa rahmat, dan bukan hanya saja rahmat bagi si penerima. Kita ini yang tahu, ya, si penerima itu dapat rahmat, menyaman itu nyawana. Dari magana iya itu pikiran kita. Sampai kenyataan dalam masyarakat kita. Ya, ini kenyataan dalam masyarakat kita. Dibanding rukun haji dengan zakat, oh, sangat terbalik. Sangat terbalik.
Terbalik bagaimana? Coba tanyalah di kantor Kementerian Agama, di kabupaten masing-masing kabupaten kota. Pasti di sini diketemukan ribuan calon jemaah haji yang sudah mendaftar. Tetapi pernahkah kita menemukan rombongan ya calon pembayar zakat? Beda waktu kami melakukan studi banding beberapa tahun yang lalu di Malaysia, kami ada menemukan kantor zakat di sana yang berada di dalam lingkup masjid agungnya di sana itu, masjid besarnya di Kuala Lumpur. Di situ ada kantor khusus untuk zakat. Kita ketemukan itu penataan ruangannya di dalam persis bank. Persis bank. Artinya kita masuk langsung, kursi-kursi diatur. Langsung kursi-kursi diatur, kemudian di ujung di sana ada meja konter. Persis bank, bagaimana di bank? Ya ketika itu kita tanyakan, mengapa penataan kantornya seperti ini? Apa jawaban mereka? Sering orang datang untuk membayar zakat harus antri. Makanya kita siapkan kursi seperti itu. Lalu ketika itu, ya saya guyon. Artinya bercanda. Mengatakan, ini persis di Indonesia. Di Indonesia sering sekali orang itu antri untuk menerima zakat. Nah itu kita lihat kenyataan seperti itu di Indonesia. Karena tadi ini belum memahami sekaligus meyakini. Jadi tidak cukup hanya paham tanpa yakin. Itulah rahasianya ketika Nabi Muhammad sebelum Isra Mi'raj, ya, terlebih dahulu dibekali dengan perbekalan yang lengkap, yang sempurna. Kita tahu dari kisahnya, dibedah dadanya, diambil hatinya, dicuci, diisi dengan 6 komponen. Diisi dengan Islam, diisi dengan iman, diisi dengan yakin, diisi dengan ilmu, ya, diisi dengan hilman, ini simbol daripada akhlak, budi pekerti, dan diisi dengan hikmah. 6. Di sini ada pertanyaan. Pertama, apakah Nabi Muhammad tidak memiliki itu? Padahal sudah 10 tahun berdakwah. Tidak. Tetapi buat Muhammad adalah untuk full charge sebelum berangkat. Karena perjalanan ini adalah perjalanan yang sangat-sangat luar biasa. Tidak bisa kalau hanya dengan setengah-setengah. Harus full charge. Tapi di situ ada yakin sesudah iman dan Islam. Apakah tidak cukup iman, Islam? Mengapa ada yakin? Disinilah biasa timbul pertanyaan. Mengapa si Anu melakukan sesuatu perbuatan hati padahal dia tahu? Itu dia tahu, tapi belum yakin, sampai yakin. Makanya perlu sampai yakin. Demikianlah mengenai masalah zakat. Seseorang mungkin dia tahu, tapi kalau dia tidak yakin, dia hanya pandai cerita, tapi dia tidak bisa mengeluarkan sendiri. Karena belum yakin. Bahwasanya, kembali, zakat ini dari segi harfiah, dari segi mempunyai 4 makna. 4 makna yang semuanya itu berarti rahmat, bernuansa rahmat. Pertama adalah at-taharah, kebersihan. Artinya zakat ini berfungsi untuk
membersihkan harta, berfungsi untuk membersihkan hati, berfungsi untuk membersihkan dosa. Di dalam surat At-Taubah 103, Tuhan mengatakan, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhirhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna sholata sakanul lahum wallahu sami'un alim." Khudz min amwalihim. Wahai Muhammad, ini perintah kepada Nabi, berarti perintah kepada pemerintah, penguasa. Khudz min amwalihim, ambillah dari harta mereka, orang-orang yang memiliki harta itu, sadaqatan, sedekahnya. Dalam hal ini zakat, infak, sedekah. Buat apa? Tutahhirum wa tuzakkihim biha, supaya engkau mensucikan harta mereka itu dengan yang kamu ambil itu. Wa tuzakkihim biha, dan kamu mensucikan hatinya. Di samping mensucikan hartanya, juga mensucikan hatinya dari sifat-sifat negatif, sifat-sifat tercela. Ya. Tapi jangan lupa, wa shalli 'alaihim, bacakan doa. Jadi membaca doa itu kewajiban bagi si penerima zakat. Makanya tempo dulu itu, waktu belum jelas ini kepengurusan Basnas, ada orang yang pilih-pilih diberikan zakat. Kenapa? Alasannya, Dewi Lokroano, tidak mau saya di situ. Kenapa? Setelah saya serahkan, dia mengatakan, taruh di kutuburan itu, catat. Simpan di situ, sudah catat. Ya, saya tidak puas. Dan memang Al-Quran mengatakan, bacakan doa. Jadi harus dibacakan doa. Ya. Doanya itu, ajarakallahu fima atait wa jalahu laka tahuran wa barak la fima abokait. Itu minimal doanya. Allahumma salli alaik, Allahumma salli alaik, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bacakan doa. Inna salataka sakanul lahum. Tahu fungsi doa ini? Minimal doa itu sakanul lahum, memberikan ketenteraman di dalam hati yang mengeluarkan zakat tadi itu. Saukinin nawe kasih aroma pasu esaka. Wallahu sami'un alim, Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Maha mendengar, di antaranya Maha mendengar yang kamu baca, apa yang kamu baca. Alim, Maha mengetahui, si agak seket nafasu, apakah sudah benar atau belum benar, tahu itu Tuhan. Jadi ini fungsi pertama. Maka logikanya daripada makna pertama daripada zakat ialah kesucian, kebersihan. Berarti suatu harta apabila telah sampai wajib zakat lalu tidak kita keluarkan zakatnya, maka harta itu tidak bersih alias kotor. Pertanyaan saya, relakah Anda untuk memakan suatu harta apabila Anda tahu bahwa itu kotor? Dan sadarilah bahwa harta yang tidak dikeluarkan zakatnya adalah harta yang tidak bersih alias kotor. Bagaimana kalau kotor? Kalau kotor berarti akan membawa penyakit. Kotor berarti kegelapan. Kotor berarti dosa. Oleh karena itu, maka apabila seseorang yang banyak hartanya sudah wajib zakat tidak dikeluarkan zakatnya, berarti tambah sumber penyakit pada dirinya. Di samping sumber-sumber yang lain. Tambah lagi, yaitu lewat harta yang kotor yang dia makan. Namun demikian, juga kita tidak boleh mengatakan apabila menemukan orang kaya sakit, ai makura sekairu nama lasa. Karena mungkin faktor lain yang menyebabkan dia sakit. Kemudian, makna yang kedua, dari kata zakat ialah an-nama, pertumbuhan, perkembangan, awa kereng asawengeng. Di sinilah yang sama sekali kontras dengan logika manusia yang tidak beriman atau yang belum memahami makna zakat.
Bagaimana bertumbuh nama mu'ala itu saya? Justru kamu mengurangi harta saya, bagaimana bertumbuh? Bagaimana berkembang? Tapi itulah maknanya. Bagaimana cara bertumbuhnya, berkembangnya? Saudara-saudaraku, kaum muslimin rahimakumullah, tahukah Anda rahasianya itu zakat yang keluar? Bahwasanya zakat yang keluar itu kamu lihat diterima oleh pengurus Basnas umpamanya. Itu lahirianya. Tapi hakikatnya yang kamu serahkan itu naik melapor ke atas. Ya Allah, inilah saya sebagai bukti kesyukuran hamba-Mu atas nikmat yang Engkau turunkan kepadanya. Maka Tuhan mengatakan apa? Kamu jangan turun ke bawah kecuali bersama-sama dengan saudara-saudaramu yang lebih banyak daripada kamu. Di sini rahasianya pertumbuhan perkembangan harta orang yang berzakat itu. Oleh karena itu, sepengetahuan saya, tidak ada orang yang rajin berzis dikasih miskin oleh Tuhan. Malah dimakin bertambah kekayaannya. Tidak ada orang yang saya tahu yang rajin berzis, berzakat, berimpak, bersedekah dikasih miskin oleh Tuhan. Karena itu tadi Tuhan mengatakan dalam surah Saba ayat 39, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu." Apa-apa yang kalian impakkan, sesuatu apa yang kalian impakkan, zakat, impak, sedekah, fahuwa yukhlifu. Ada, jangan takut, ada dia menggantikannya. Ada dia menggantikannya. Makanya Nabi mengatakan, "Istanzilu rizqa bis sadaqah." Kasih turun rezeki itu dengan zakat, impak, sedekah. Kasih turun. Karena itu tadi. Dan tahulah, kan apabila sebagai tanda kesyukuran atas harta ini, kan Tuhan berkata, "La in syakartum la azidannakum." Apabila kamu bersyukur, pasti saya akan tambahkan. Di sini Tuhan menggunakan kata-kata pasti. Pasti saya akan tambahkan. Di samping itu, Nabi ada mengatakan, tidaklah terbit suatu hari kecuali Tuhan ada menurunkan 2 malaikat untuk berdoa. Tidaklah terbit suatu hari kecuali Allah menurunkan 2 malaikat untuk berdoa. Yang satu berdoa, Allahumma timumfikan khalafa. Ya Allah, berikanlah orang-orang yang berzakat, berimpak, bersedekah itu, berikanlah penggantian terhadap hartanya. Sementara doanya malaikat yang kedua berdoa, Allahumma timumsikan talafa. Ya Allah, berikanlah kebinasaan kepada orang yang hanya mau memegang sendiri, tidak mau mengeluarkan zakatnya, impaknya, sedekah. Jadi ini makna kedua, pertumbuhan perkembangan. Jadi jangan khawatir. Jangan khawatir, buktikan iman kita. Nah, maka saya katakan tadi, ini harus dengan pemahaman plus keyakinan. Tanpa keyakinan, kamu itu setange galak-galako. Dan maaf, bahwasanya makna kedua ini itu terjadi pula pada diri saya sendiri. Ketika saya awal-awal mengurus zakat ini, dan saya sampaikan kepada teman-teman, di antara yang saya sampaikan bahwa kita pengurus BAS, masih BAS waktu itu, sebelum meminta kepada masyarakat zakat, impak, sedekah, maka kita pengurus yang harus terlebih dahulu mengeluarkan zakatnya masing-masing. Dan karena saya sampaikan, saya harus memberi contoh, saya ketua. Ketika itu saya keluarkan, saya cari-cari, karena saya tidak ada sumber harta yang bagaimana. Ya, saya periksa simpanan saya di bank. Ada yang bisa saya keluarkan 2 juta. Itulah permulaan
saya mengeluarkan zakat di Bas. Masih Bas waktu itu. Lalu setiap tahunnya saya keluarkan. Dan caranya saya ini hanya sekali setahun, yaitu pada bulan Ramadan. Apa yang terjadi? Ternyata tidak pernah kurang. Yang dari 2 juta tadi itu hanya selalu naik. Sampai sekarang ini tidak pernah kurang, selalu naik. Ya. Dan tahun ini ya baru 40 juta yang saya siapkan untuk dikeluarkan. Yang dari 2 juta itu apa artinya? Ini bukti daripada makna kedua daripada kata zakat. Bertambah, berkembang. Wakai, sawi. Kemudian makna ketiga. Makna ketiga daripada kata zakat ialah memberikan kebaikan. As-salah. Di antaranya tolak bala. Makanya Nabi ada mengatakan hasinu amwalakum bizakat. Hasinu amwalakum bizakat. Bentengi hartamu itu dengan zakat. Makanya ini pengalaman waktu Mayor Jenderal Sawedi Marasa Besi Pangdam 7 Wirabuana di Makassar. Beliau itu rajin mengikuti pengajian saya di Masjid Al-Markas. Duduk di sebelah kanan saya. Makanya dulu pernah beliau itu datang ke pesantren karena saya bisi beliau, maukah datang ke pesantren kalau saya undang? Katanya insya Allah. Makanya betul datang. Ini peristiwa di Masjid Al-Markas. Suatu subuh beliau keluar dari masjid setelah selesai mengikuti pengajian, sandalnya hilang. Ajudan pusing mencari mana sandal ini, tidak ketemu. Sandal Panglima hilang. Apa yang terjadi berikutnya? Jumat berikut datang lagi pengajian. Datang lagi. Begitu selesai pengajian, langsung ajudan berdiri di pintu tempat orang keluar. Kenapa gerangan? Rupanya membagi-bagikan kupon kepada setiap jamaah yang keluar habis mengikuti pengajian. Bagi-bagi kupon. Selesai, ternyata dibawa di mobil beliau itu penuh sembako. Dan dibagi-bagikan sembako kepada tadi ini yang ada kuponnya. Malum Al-Markas, ya jalan lintas ke Pasar Terong. Jadi kita keluar dari Al-Markas, banyak orang lalu lintas di situ mau ke Terong. Jadi tapi yang mendapat ini hanya yang dapat kupon. Ya ketika itu saya mengatakan dalam hati, ya rupanya ini sandal yang hilang membawa berkah. Kenapa? Karena ketika sandal beliau hilang, beliau kembali kepada dirinya. Barangkali saya ini masih kurang zakat. Dan itulah yang membawa beliau untuk menyiapkan sembako dibagi-bagikan kepada jamaah. Ya Allah, luar biasa betul. Ya, hasinu amwalakum bizakat. Bentengi. Coba, saya katakan biasa di kota-kota metropolitan, kota besar itu pagarnya hebat-hebat. Katakanlah seperti di Panaku Kamas di Makassar itu, di Azalia, perumahan di situ. Di situ, Masya Allah, pagarnya saja itu lebih mahal daripada rumah kita. Hanya untuk pagarnya. Kadang-kadang ada, ya di daerah-daerah yang ada yang non-muslim, ada memasang itu di pintunya, awas ada anjing galak. Itu untuk mengingatkan kepada orang-orang yang barangkali ada niat tidak baik, ya, supaya hati-hati. Tetapi apabila seseorang itu rajin berzis, zakat, infak, sedekah, toli engkat tertinggi robali bolana, tidak perlu ada itu. Kenapa? Karena semua tetangganya itu bersiap untuk menjadi anjing galak kalau ada orang yang punya niat yang tidak baik. Coba kalau ada orang asing di situ bolak-balik, pasti ada salah seorang maju. Mau apa gerangan? Agak tukar riba. Ya. Itu. Hasinu amwalakum zakat. Maka tidak mustahil
Ada orang yang kena musibah, empangnya meluap. Kena musibah, apakah kebakaran, kena musibah, apakah dirampok atau kecurian. Yang sebenarnya faktornya karena kurang zakatnya. Jadi dalam hal ini, ya dalam bahasa kita, karena malas mengeluarkan zakatnya, ifasuir ke nakipuangnya. Nah, Andre atau sakit yang menyebabkan dia berobat lebih banyak daripada andai kata dia keluarkan zakatnya dan dia sehat. Hadirin, ya saudara-saudaraku, kaum muslimin rahimakumullah, makna ketiga tadi itu, hasinu amwalakum zakat. As-sadaqatu tasuddu sab'ina baba minasu. Sedekah itu menutup 70 pintu keburukan, 70 pintu bahaya. Makanya apalagi kalau bulan Ramadan umpamanya, jangan lupa bersedekah. Celaka itu, rugi sekali kalau lewat Ramadan lalu kita tidak pernah bersedekah dengan apa saja, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ya. Kemudian makna keempat daripada kata zakat ialah berkah. Berkah, disinilah puncaknya. Bahwasanya ya harapan kita semua, hidup kita berkah, dan nanti kita bisa dapat hidup berkah kalau harta yang kita makan juga adalah harta yang berkah. Membawa kebaikan yang banyak kepada kita sekeluarga, kepada masyarakat dan sebagainya dan sebagainya. Maka dengan empat makna ini, makna kebersihan, kesucian, makna pertumbuhan, perkembangan, makna kebaikan, makna tolak bala, serta makna berkah, berarti zakat ini adalah betul-betul rahmat. Betul-betul, jangan khawatir, Anda tidak akan miskin karena zakat infak sedekah. Mari kita berzakat, berinfak sedekah, dan lihat apa yang akan terjadi pada Anda. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.